kita masih membahas tentang perbudakan buruh yang ada di Indonesia, dan seperti tadi ceritanya bahwa mereka bertiga berhasil kabur, dan biasanya setelah kabur maka Pak Yuki itu ya, bos kalian akan melaporkan ke kepala desa ya, mengatakan bahwa kalian melakukan tindak pidana dan sebagainya ya. Betul, jadi akhirnya orang-orang jadi tidak percaya pada Anda semua. Oke. Saya memiliki seorang saksi yang tinggal di daerah sana, dan kita menutupi wajahnya karena memang ini permintaan dari beliau, karena takut masih banyak antek-anteknya, benar? Iya Pak, masih apa namanya, takut jadi kita gimana gitu, nanti kitanya gitu. Oke. Ya antisipasi dulu lah dulu gitu. Antisipasi ya? Oke. Anda sampai takut begitu, memang Anda tahu sekejam itu apa? Ya saya juga baru juga di situ. Terus apa namanya, banyak pengadaan warga juga seperti karena urusannya ke aparat gitu. Masalah anak kecil aja berantem urusannya ke aparat gitu. Semua urusannya ke aparat. Oke. Apa saja mencurigakan dan apa yang Anda lihat di pabrik tersebut? Waktu itu saya pernah dengar malam-malam ya sekitar jam 10-an ada gebentak karyawan gitu. Ada apa? Gebentak, Marah-marah ya? gitu. Terus apa namanya, itu ngagetin saya 2 kali karena saya berharap gitu. Yang saya tinggal di situ. Ada lihat ada yang pemukulan dan sebagainya, pernah lihat? Itu waktu itu 3 hari mau penggerebekan. 3 hari mau penggerebekan ada pemukulan di depan rumah saya itu pakai balok gitu. Pemukulan pakai balok? Iya, ada pagi itu dipukulin. Terus ada yang itu lihat aja gitu sama mantan itu. Katanya sih sopirnya gitu. Nah, tapi enggak, kalau ada lihat kejadian itu nggak ada melakukan pembelaan atau apa? Aku kan lihat dari jauh aja. Dia takut dulu. Iya, udah takut duluan gitu. Oke. Dan ini Ruben katanya juga setiap hari pabrik tersebut memutar musik kencang-kencang sekali. Benar ya? Itu supaya apa itu kalau boleh tahu, mutar musik kencang-kencang? Stres anak-anak. Katanya ngilangin stres anak-anak gitu. Karena pemikiran kita di depan menutupi aibnya dia. Oke. Kenapa kalau warga tahu hal seperti itu tidak ada yang berani melapor? Karena kita kan deket-deketan sama, terus dia kan perannya kita apa namanya, bagaimana banyak, dia juga banyak uang gitu kan. Kalau kita yang nggak ada uang, nanti kita dihina atau gimana, nanti kita siapa belanya gitu. Sebenarnya kan mungkin ada luka. Jadi benar-benar takut ya ini ya, sampai warga pun takut ya. Oke, saya Mau ngelaporin gitu. oke, coba saya mau tanya dengan Anda, Bagas lah mungkin ya. Emang yang diceritain sama Yuki ini sesakti apa sih si Yuki ini? Sesakti apa ya? Ya pokoknya sakti mas. Kan aluminium itu udah lama katanya, kata warga sana hampir pas pertama mulai aluminium itu udah 20 tahun. Ya bikin aluminium batangan. Kalau aluminium buat kuali itu baru 8 tahunan ya. Lalu? Ya kan itu nggak ketangkap Pak. Jadi masalah perbudakan ini sudah 20 tahun dong, Bang? Sudah 20 tahun? Ya udah. Tuh karyawan yang dulu juga ini apa? Masa dia di situ juga? Enggak, lihat berita wah itu gua kerja di situ dulu katanya. Tapi memang nggak ada yang berani melapor kepada pihak yang berwajib, atau kalian tidak merasa punya ada kekuatan sendiri gitu? Ya kan yang kabel juga melapor kan ke ini ke polsek, ke desa, cuman dari polseknya itu mas nggak ditanggapi. Jadi tidak ada penanggapan. Jadi ketika ada laporan tapi tidak ada penanggapan dari aparat di sana, oknum-oknumnya juga karena di backing katanya seperti Backing itu. sama. Saya mau tanya nih, ada nggak yang sampai di sana mungkin ada tahu atau ada cerita yang sampai cedera berat atau sampai meninggal, ada nggak? Kalau sampai meninggal sih nggak pernah dengar. Belum pernah tahu seperti itu ya? Belum pernah. Yang paling lama disekat di sana itu berapa lama? 8 bulan. Tapi gitu kan berarti kan perusahaan itu kan sudah berdiri 20 tahun ya. Berarti kemarin-kemarin itu memang tidak ada perbudakan atau mungkin baru 8 bulan terakhir ini? Ya Pak, ya nggak tahu sih, mungkin karena sekarang ini banyak yang kabur terus terungkap gitu ya.
Makanya yang kita tidak tahu adalah seberapa besar tekanan yang terjadi ketika berada di dalam sana. Karena kalau di sana menurut mereka ada oknum aparat yang membawa senjata ya, pasti apa ya, ada rasa ketakutan. Itu benar tidak ada yang bawa senjata. Anda lihat? Aparat memang ada di situ. Kenapa? Memang ada aparat. Memang ada berarti, memang ada penjaganya membawa senjata, memang ada. Saya belum ada senjatanya, tapi memang ada aparat. Ada aparat dalam pengertian menggunakan seragam aparat ya. Oke, berarti kita anggap itu adalah oknum ya di sini ya. Oke, di sini ada sekretaris Desa Cikalong Cianjur, Pak Ujang Makmur. Ya, apa kabar Pak? Halo? Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana keadaan buruh pertama kali mereka bebas itu, kondisi mereka seperti apa? Waktu bebas yang terakhir, saya kebetulan menjemput ke sana ke Mapores Tangerang. Saya juga sama sebagian orang tua anak-anak melihat kondisinya, saya tuh sampai nangis sebab kondisinya sangat mengkhawatirkan. Terasa kita melihat orang Somalia gitulah. Mengkhawatirkannya seperti apa? Ya dari lihat fisiknya aja, rambutnya kayak orang gila gitu, bajunya pantesan dari 6 bulan gak ganti-ganti. Makanya saya selaku aparat desa, kebetulan warga saya itu paling banyak 9 orang, dan ternyata setelah didata Cianjur paling banyak tuh. Waktu itu pada waktu malam Sabtu kan penggerebekan hari Jumat sore, saya tidak berbicara lagi desa, saya berbicara kabupaten bahwa ternyata Cianjur paling banyak. Oke, Anda tahu tidak sebelumnya bahwa banyak masyarakat di daerah Anda yang kerja di sana? Anda tahu tidak? Awalnya kita dapat laporan bahwa warga saya itu yang kabur, yang pertama yaitu saudara Opik sama rekannya Ramlan kalau nggak salah. Dulu juga kita juga pernah menjemput ke sana ke pabriknya. Waktu itu memang saya sendiri tidak ikut, cuma kepala desa saya berangkat sama Babinsa. Nah, waktu itu tanggal kalau nggak salah tanggal 23 sebelum pemilihan gubernur. Jadi waktu itu saya nggak bisa ikut. Lagian habis dari sana ternyata kita juga terkecoh juga sama si Yuki CS itu. Lagian anak-anak pas dihadapin mau dijemput, sebelum diketemuin sama Pak Lurah, dia itu dimandingin dulu supaya nggak kelihatan. Dan anaknya ternyata diancam bahwa ditanyain sama kepala desa, gimana kabarnya, katanya anak-anak ngomongnya baik Pak, gaji itu makan dikasih 3 kali, rokok dikasih. Jadi kita, kata Pak Lurah yang jemput waktu itu sama Babinsa, gak bisa ngomong apa-apa bahwa ini anak sudah teken kontrak selama 6 bulan. Jadi kita juga terkecoh juga Pak. Oke, benar tidak katanya Anda sempat melaporkan kemana gitu tapi tidak diacuhkan? Sama kepala desanya, bahwa kan adik iparnya si Yuki itu kan kepala desa, dia jadi katanya menjamin. Adik iparnya Yuki ini adalah kepala desanya, bahwa dia menjamin. Jadi Pak Lurah jangan takut, anak di sini pokoknya aman, ntar juga kalau habis lebaran akan dipulangkan. Tapi ternyata toh kami dapat laporan yang terakhir yang si Idan itu pulang sama si Majid. Waktu itu kita juga sempat shock melihat kondisi si Idan, dan waktu itu orang tuanya lapor sama saya, lalu saya datang ke rumahnya, ternyata benar apa yang dikatakan si Idan. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, sama rambutnya juga kayak gimbal, kayak Bob Marley itu mungkin. Gak mandi-mandi gitu. Lalu saya visum, dia bawa ke puskesmas, dan sama si Majidnya itu. Nah, barang sehari kemudian si Majid yang orang Lampung itu bilang sama saya bahwa dia ingin pulang. Setelah itu saya kasih akomodasi dan baju dan sebagainya, saya pulangkan ke Lampung. Nah, ya oke, berarti banyak sekali memang ada penyakit dan sebagainya dan kurus di sana ya. Oke, kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.